Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang beribadah minggu online di rumah masing-masing. Terimalah salam dari kami, Majelis HKBP Resort Raja Wali, Horas. Kita akan memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang terkasih yang beribadah minggu ini di rumah masing-masing, dengan sukacita, marilah kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 1. Asal Yesus jua Tuhan hidupku. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah pertama dan artinya. Hukum Taurat Tuhan yang pertama adalah, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Meski tak layak
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segala akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya. Marilah kita mendengar epistel atau firman Tuhan untuk hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Marilah kita mengikutinya dengan baik. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam.
karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu. Dengan pedang hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu, dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nipsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 dan 2, burung pipit yang kecil. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, marilah kita mendengarkan warta atau informasi dari panitia renovasi gereja kita. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, hari ini saya Berman Panjaitan mewakili Panitia Renovasi Gereja HKBP Raja Wali Pademangan ingin menyampaikan informasi perihal rencana pelaksanaan tender untuk melakukan seleksi terhadap kontraktor yang akan melakukan rencana renovasi gereja kita ini. Seperti kita ketahui semua, rencana pelaksanaan renovasi gereja kita terkendala dengan situasi dan kondisi pandemi saat ini yang berlangsung sejak bulan Maret 2020, di mana kita semua harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan terlebih dahulu dengan membatasi semua aktivitas dan kegiatan di dalam maupun di luar gereja sesuai dengan arahan pemerintah dan gereja kita. Kami panitia renovasi melihat kesempatan untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan tender yang telah tertunda untuk dapat diselesaikan proses tender ini di akhir tahun 2020. Izinkan kami dari panitia untuk menyampaikan rencana desain renovasi gereja kita dan informasi mengenai tender untuk dapat kita ketahui bersama yang akan disampaikan oleh Leonardo Tambunan. Semoga Tuhan Yesus selalu melindungi dan menjaga kita semua. Tuhan memberkati. Shalom Amang Inang dan seluruh jemaat HKBP Raja Wali Pademangan. Saya mewakili ketua dan seluruh panitia renovasi gereja secara singkat akan memaparkan rencana renovasi gereja kita ini yang akan mencakup desain yang sudah difinalisasikan oleh panitia dan juga dibantu oleh konsultan. Dan juga rencana pelaksanaan tender yang akan kita laksanakan di tahun 2020 ini. Seperti yang sudah disepakati oleh panitia, rencana renovasi gereja kita akan meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut. Pertama, pekerjaan renovasi plafon. Kedua, pekerjaan renovasi altar. Ketiga, pekerjaan renovasi area balkon. Keempat, pekerjaan renovasi tampak depan gereja. Kelima, pekerjaan ruangan genset dan kontrol panel. Dan terakhir adalah pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Untuk mempermudah Amang, Inang, dan seluruh jemaat mengetahui rencana renovasi gereja kita ini, kami akan memaparkan secara visual gambar 3 dimensi agar Amang, Inang, dan seluruh jemaat mendapatkan gambaran secara garis besar perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Gambar pertama adalah gambar desain tampak depan bangunan gedung gereja. Dengan rencana pekerjaan peninggian plafon dan pelebaran area balkon ke depan, akan dilakukan pekerjaan struktur fondasi di area balkon, pekerjaan struktur atap utama, dan pekerjaan struktur area menara. Begitu juga dengan pekerjaan dinding area depan gereja dan menara untuk menambah estetika gedung gereja yang akan kita renovasi. Gambar kedua adalah gambar desain area altar. Perubahan desain secara menyeluruh untuk area altar
disertai dengan pekerjaan peninggian lantai altar setinggi 1 meter dari lantai dasar di mana tempat jemaat duduk beribadah, atau setinggi 60 cm dari lantai altar yang ada sekarang. Akan terdapat kubah di plafon area altar dan pekerjaan dinding altar dengan profil dan ornamen dekoratif untuk memperindah area altar gereja. Perubahan lain yang cukup signifikan dalam desain area altar adalah perubahan posisi mimbar pendeta di posisi sebelah kiri menghadap jemaat dengan menggunakan mimbar kayu jati. Gambar ketiga adalah gambar desain interior gereja tampak menghadap altar. Perubahan desain plafon yang terlihat dalam gambar ini akan meliputi instalasi lighting atau pencahayaan lampu LED dimulai dari depan altar hingga ke ujung belakang dan juga area balkon. Dengan penambahan ketinggian plafon dan untuk mendapatkan pencahayaan lebih baik, dibuat jendela aluminium tambahan sepanjang sisi samping, kiri dan kanan dinding gedung gereja. Gambar keempat adalah gambar desain interior gereja tampak menghadap balkon. Pembongkaran area balkon akan dilakukan dengan adanya rencana peninggian dan pelebaran area balkon. Penambahan ketinggian balkon juga mengantisipasi apabila di masa yang akan datang terdapat rencana peninggian elevasi lantai dasar gereja kita. Gambar kelima adalah gambar desain area balkon dan multimedia. Dengan perluasan area balkon, tentunya akan menambah kapasitas tempat duduk jemaat dan dapat digunakan untuk mendapatkan area yang memadai dalam penempatan posisi petugas ibadah seperti organis dan song leaders, begitu juga dengan penempatan ruangan multimedia. Pemasangan pagar di area balkon akan menggunakan railing besi tempa dengan ketinggian yang aman, dan juga elevasi lantai balkon telah mempertimbangkan jarak pandang jemaat maupun petugas multimedia dari area balkon ke altar. Untuk jadwal pelaksanaan, panitia renovasi khususnya tim dari seksi perencanaan sudah menyelesaikan tahapan desain dan rencana anggaran biaya dan persiapan penyusunan standar kriteria untuk penerimaan calon peserta tender. Tahapan selanjutnya yang sedang kita laksanakan adalah proses penerimaan calon peserta tender. Dengan adanya informasi melalui warta jemaat ini, kami panitia membuka penerimaan calon peserta tender untuk dapat dievaluasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Penerimaan calon peserta tender akan kami buka mulai hari ini di tanggal 13 September hingga tanggal 25 September 2020. Adapun kriteria prakualifikasi calon peserta tender. Pertama, calon peserta tender adalah badan usaha yang berbadan hukum. Kedua, memiliki akte pendirian usaha. Ketiga, memiliki surat izin usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi bangunan gedung kelas menengah. Keempat, memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi bangunan gedung dibuktikan dengan SPK ataupun kontrak kerja yang pernah dilaksanakan. Kelima, memiliki NPWP. Keenam, melampirkan fotokopi KTP direktur. Ketujuh, ketentuan mengenai susunan struktur organisasi perusahaan. Perusahaan calon peserta tender tidak diperbolehkan adanya kaitan kepemilikan perusahaan secara langsung oleh jemaat HKBP Raja Wali Pademangan, baik panitia maupun bukan panitia, untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Kedelapan, calon peserta tender adalah kontraktor yang memiliki pengalaman dan kemampuan review dan pengembangan engineering design dengan berdasarkan data gambar yang diberikan oleh panitia dan konsultan. Demikianlah informasi kami sampaikan untuk seluruh jemaat HKBP Raja Wali Pademangan. Kami akan selalu berusaha semaksimal mungkin dan secara transparan untuk menyampaikan setiap progres yang akan kami lakukan. Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan. Mari kita semua jemaat HKBP Raja Wali Pademangan bersama-sama mensukseskan rencana renovasi gereja kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita. Marilah kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1, Tuhan Pencipta Semesta. Mulia
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah Minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai ayat 37. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih yang ada di rumah masing-masing mengikutinya dengan baik. Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang mempunyai perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana, Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik hari ini mengatakan kuasa Allah dalam ciptaannya. Dalam nats ini Yesus mengajarkan atau mengingatkan kepada murid-muridnya tentang kedatangannya dalam kemuliaan dan kekuasaan. Pengajaran Yesus ini berawal dari pertanyaan orang Farisi kepada Tuhan Yesus tentang atau mengenai hari kedatangan atau kesudahan zaman. Dikatakan di ayat 20,
atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang. Jadi orang-orang Farisi bertanya apabila kerajaan Allah datang. Nah, Yesus dalam hal ini mengajarkan bahwa tentang hari kedatangan kerajaan Allah tidak ada orang yang tahu kapanpun itu terjadi, di mana itu terjadi, dan bagaimana itu terjadi. Yesus juga tidak mengatakan dengan jelas kapan waktunya. Waktu kedatangan Anak Manusia tidak menjadi penting jika dalam seluruh hidup ada sikap waspada dan berjaga-jaga, melihat tanda dan membaca situasi menjadi kepekaan rohani yang senantiasa kita perlukan. Kedatangan Anak Manusia kedua kalinya akan sangat berbeda dari kedatangannya yang pertama di Bethlehem, di mana dia datang, dia lahir di kandang domba, suatu kejadian yang amat sederhana. Kedatangannya juga tidak menggemparkan dan tidak heboh. Dikatakan dalam nyanyian Kidung Jemaat itu bahwa hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, atau lagu Malam Kudus sunyi senyap. Tetapi kedatangannya kedua kalinya akan disaksikan oleh seluruh dunia, laksana muncul dalam TV dan media elektronika lainnya. Bukan hanya itu, dikatakan bahwa matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Matius 24 ayat 29. Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dapat kita baca di ayat 31. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberi gambaran tentang orang-orang yang dia ambil dari kisah perjanjian lama tentang kedatangannya kedua kalinya, tentang kedatangan kerajaan Allah. Yang pertama dimulai dari peringatan Nabi Nuh yang tidak dihiraukan oleh umat beriman pada waktu itu. Nuh yang mendapat pesan dari Allah dengan niat hati tulus melakukan pesan itu, meskipun pada waktu itu dia diejek dan memang rasa-rasanya aneh, sebab Allah memerintahkan dia membuat bahtera yang sangat besar di daratan, di gunung. Bisa kita duga Bapak Ibu saudara-saudara, aneka macam komentar atau cemooh yang sampai ke telinganya. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa Nuh itu gila, tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Dan apa yang dilakukannya pada waktu itu pasti juga dicemooh seperti pekerjaan yang tidak ada gunanya. Dan orang-orang mungkin saja menuduh dia sebagai orang yang tidak beres pikirannya. Padahal orang-orang lain pada waktu itu dikatakan makan dan minum sampai mabuk. Mereka berbuat sekehendak hati tanpa peduli akan tanda dan peringatan. Mereka lengah dan terbuai akan kemabukan dan kedurhakaan. Namun karena Nuh percaya pada Allah, apapun kata orang, tetap kata Allah yang dia dengarkan dan dia lakukan
dengan setia. Dia tidak peduli dengan apa kata orang yang sampai ke telinganya, tetapi dia punya kesungguh-sungguhan untuk mewujudkan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan buahnya ialah dia menyelamatkan nyawanya, istrinya, anak-anaknya, dan juga mantunya, termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara, hewan-hewan berpasang-pasang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Tentu tidak ikut ikan, karena ikan bisa berenang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kisah yang kedua adalah kisah Sodom dan Gomora. Karena kemabukan dan kedurjanaan, dua kota ini mendapat teguran daripada Tuhan. Peringatan Allah melalui Lot tidak mereka hiraukan. Bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada dua malaikat Tuhan yang diutus ke Sodom dan Gomora. Mereka hanya peduli pada diri sendiri. Mereka tidak memberi ruang dalam diri akan kehadiran Allah yang menyapa mereka. Karena ketidaksadaran dan ketidakkewaspadaan mereka sendirilah akhirnya mereka binasa. Masyarakat Sodom dan Gomora tidak mau mendengarkan Allah. Mereka bersikeras di dalam kejahatannya dan tidak mau bertobat. Mereka mau memelihara nyawanya. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun tanpa peduli kepada Allah, sehingga mereka dibinasakan dengan api dan belerang. Dikatakan dalam nats ini, yang ingin memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya, sedangkan yang menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Allah akan menyelamatkan nyawanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing, melalui nats ini, di mana topik mengatakan kuasa Allah nyata dalam ciptaannya, kepada murid-murid dan kepada kita saat ini, ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita, di mana banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang bisa kita lihat sebagai tanda-tanda daripada akhir zaman, belum dan tidak menjadi tanda untuk menetapkan kapan dan di mana, tetapi tanda-tanda akhir zaman mendekatkan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 3 hal yang mau disampaikan nats ini. Pertama, Yesus mengajak kita semuanya untuk senantiasa mempunyai hati yang terjaga. Berjaga-jaga, waspadalah dan berdoalah. Kita selalu waspada dan siap sedia. Dan itu menjadi satu-satunya jalan dalam kehidupan kita untuk menantikan kedatangan anak manusia, di mana dikatakan tidak seorang pun yang tahu kapan, saat, dan waktunya. Waspada berarti kita tidak terlena dengan kemabukan-kemabukan yang membuat diri kita tidak sadar. Kita tidak terlena dengan Bapak Ibu Saudara-saudara hal-hal yang kita lakukan saat ini yang bisa menyenangkan hati kita, tapi kita tidak peduli akan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hanya asiknya sendiri saja tanpa kita melihat kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terlena, bahkan tidak jarang orang mabuk dengan apa yang dimilikinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka sebagai manusia yang sehat,
sebagai manusia yang beriman, kita harus berusaha memelihara hidup kita sebaik mungkin. Namun kita harus tetap sadar bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Karena itu, sambil memelihara hidup, kita harus tetap setia pada Tuhan. Sambil kita berolahraga menjaga kesehatan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Terlebih pandemi COVID-19 ini, sembari kita taat akan protokol kesehatan, kita tetap berdoa dan setia kepada Tuhan. Tanpa itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mau maskermu dari besi, maskermu dari apa, masuk juga virusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan kepada Tuhan itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita berjaga-jaga dan waspada dan senantiasa berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua nats ini mengatakan kepada kita, mari kita melakukan kehendak Allah walau nyawa kita taruhannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan tegas Yesus mengatakan, barang siapa memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saat Anak Manusia datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kepasrahan total menjadi jalan keselamatan kita. Kepasrahan kita kepada Anak Manusia yang datang itu. Jika justru berusaha untuk lari, kita akan menjadi binasa. Maka mari kita membiarkan Allah hadir dalam kehidupan kita, mengambil diri kita menjadi alat di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadikan dia menjadi jalan keselamatan yang abadi bagi kita. Banyak orang hanya untuk menyelamatkan dirinya, dia meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya karena kesenangan duniawi dia melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari melakukan kehendak Allah walau nyawa taruhannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, iman kita harus iman yang setia. Kita ingat bagaimana misionaris Munson dan Liman harus kehilangan nyawa ketika diutus untuk mengabarkan Injil ke Tanah Batak. Puji Tuhan, walaupun demikian, bahwa RMG yang mengutus mereka tidak menjadi jera mengutus misionaris lainnya. Betapa saat ini orang gampang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus hanya karena sesuatu hal di dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, belum nyawa taruhannya, hanya harta, hanya jabatan, kedudukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya karena wanita, hanya karena laki-laki bisa tidak setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Nats ini berkata, nyawa, hidup harus kita pertaruhkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang akan dihakimi dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat di hadapan tahta Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tidak bisa diwakilkan Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak bisa juga kita berkata bahwa bapak kita ini, ketua pembangunan, bapak kita yang memberikan tanah gereja. Tidak ada. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu dikatakan yang satu, ada dua orang dalam tempat tidur, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Ada dua orang di sawah, yang satu diterima, yang satu lagi ditolak. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalaupun bapak saya
seorang penginjil tidak bisa beliau contohnya mewakili saya atau saya mengatakan bapak saya penginjil. Tidak bisa. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan. Tugas kita Bapak Ibu Saudara-saudara di dunia ini adalah memberikan nasihat, memberikan pengajaran yang baik. Tetapi ketika di hadapan tahta Anak Manusia itu, maka tidak ada yang bisa mewakili kita mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Malah sebaliknya, bisa Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa tanggung jawab kita menasehati, mengajari, tapi kita tidak melakukannya, maka dikatakan dalam kitab Yehezkel itu bahwa nyawanya akan dituntut dari kita. Karena kita tidak mengajari, tidak menasehati. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa melepaskan tanggung jawab pribadi mereka kepada orang lain. Tidak peduli seberapa dekat ikatan itu dalam kehidupan sekarang. Tidak bisa. Saya tidak bisa mewakili anak saya, mewakili istri saya. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita masing-masing harus memberikan pertanggungjawaban kepadanya, kepada Tuhan. Karena bagaimana kita telah menerima atau menolaknya sebagai Tuhan dan penyelamat kita, itu yang akan dipertanyakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan Yesus dengan bebas memberi kita masing-masing anugerah, kekuatan dan pertolongan. Karena itu selagi masih ada waktu, marilah kita bertobat. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita membenahi diri kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Kita tidak tahu akhir zaman, kita tidak tahu hari kedatangannya, tapi inilah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing, persiapan yang kita perlukan adalah saat ini. Saat kita masih bisa merenung dan bertindak, mari kita merenungkan tindakan kita dan bertindaklah kita sesuai dengan renungan kita masing-masing. Dengan usaha yang demikian, semoga kita mampu untuk terus waspada, terus terjaga-jaga terhadap berbagai pencobaan, berbagai godaan kemabukan di dunia ini, dan kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya yang memimpin dan membimbing kita dalam kebijaksanaan, di dalam kebenaran dan di dalam kasih-Nya. Roh Kudus yang membantu kita untuk bertobat dan untuk menerima jalan kasih Allah, kebenaran, kebaikan moral dalam kehidupan ini dan kekudusan. Peringatan penghakiman Tuhan dimotivasi cintanya kepada kita masing-masing. Bukan karena Tuhan tidak cinta maka Dia mengatakan hari kedatangan Anak Manusia, tapi karena Dia cinta, Dia ingin kita menjadi orang yang benar, orang yang melakukan kehendak-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita memilih hidup daripada kematian. Marilah kita memilih kebaikan dan kebenaran daripada dosa dan kejahatan. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak tanda-tanda, banyak kejadian-kejadian alam yang diciptakan Tuhan ini
yang harusnya semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Sudah hampir setahun, bahkan mungkin sudah lebih di berbagai negara, bagaimana penyebaran virus pandemi COVID-19 ini. Mari kita lihat ini secara mata rohani, bahwa kejadian ini adalah sesuatu kejadian yang Tuhan tahu, dan kita harus melihat bahwa kejadian ini adalah tanda-tanda juga untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut. Yang kita perlukan adalah kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat berdoa dan membaca firman-Nya, merenungkan apa yang telah kita perbuat di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan tidak hanya merenungkan, yang salah tinggalkan, yang baik, yang benar semakin baik dan semakin benar ditingkatkan ke hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dengan Roh Kudus-Nya menyertai kita semuanya sembari kita menantikan hari kedatangannya. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang selalu melakukan kebenaran dan kebaikan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi suluh dalam setiap perjalanan kami. Kami menjadi orang-orang yang senantiasa setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Mu sampai harinya tiba, Engkau datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Raja Wali ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing mereka, menjaga mereka, menjauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan berkati untuk boleh menemukan secepatnya vaksin untuk COVID-19 ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk tempat kami berada DKI Jakarta ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk boleh membawa rakyat DKI Jakarta ini ke arah kesejahteraan dan semakin baik. Dan kami juga berdoa kiranya kami rakyat DKI Jakarta ini senantiasa juga taat di dalam setiap apa yang disampaikan pemerintah kami. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk memberikan persembahan kita. Tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 65 ayat 1, Cakrawala dan Malaikat.
Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, kami undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan mengakhiri ibadah minggu kita ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sejahtera dan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, saya Pendeta Agus Dasa Silitonga. Dan saya Sintua Binsar Simanjuntak. Kami berdua berdiri sini mewakili seluruh majelis HKBP Resort Raja Wali dan pelayan di Resort Raja Wali, termasuk saudara-saudara yang menjadi tim online, ibadah online ini, mengucapkan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.